wabarakatuh. Selamat siang, salam bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan Desiminasi Budaya Positif. Dalam kegiatan ini akan dipandu oleh Bapak Sigit Purnama SPD dan Ibu Eka Novi Astuti SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya Bapak Ibu. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang budaya positif. Budaya positif, Bapak Ibu sudah pernah mendengar budaya positif? Sudah, alhamdulillah, karena memang sekarang sedang digalakkan oleh pemerintah tentang penerapan budaya positif di sekolah kita, ya. Sebelumnya saya akan berpantun ria karena memang hasil saya sukanya berpantun, jadi saya mulai terpengaruh oleh beliau atau ikut, ya. Jalan-jalan ke Jeruk Legi, tidak lupa membeli ketupat. Kami di sini akan presentasi, semoga seru dan bermanfaat. Kemudian ada ice breaking terlebih dahulu. Kucing matanya berapa Bapak Ibu? Dua, betul. Kalau sapi matanya? Kerbau matanya? Ayam matanya? Kalau kita matanya? Dua. Apakah yakin? Kita matanya ada? Banyak. Kita berjumlah berapa? Jadi mata kita ada 34 mata atau 17 pasang mata, ya. Lanjut, ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Di situ ada kata setuju atau tidak setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak? Setuju? Yakin? Kita mainnya hukuman nih di sini ya. Kalau setuju ya. Baik, nggak apa-apa. Dua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Oke, yang terakhir, memberi penghargaan akan meningkatkan motivasi belajar. Setuju. Jadi keseluruhan setuju? Setuju. Oke. Yang nomor 1 bisa jadi 3. Oke, Pak Sunu, luar biasa jawaban Pak Sunu, dan Ibu yang lain, Ibu Bapak juga luar biasa. Tepuk tangan untuk semuanya. Kita akan lebih membahas lebih dalam pada materi ini, nanti jawaban kita sudah betul atau belum. Kita akan membahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol atau teori pilihan. Yang awalnya kita memilih stimulus respon, kita seharusnya sekarang berubah atau beralih ke teori kontrol. Yang awalnya kita menganggap berpandangan orang lain harus sama dengan kita, seharusnya kita harus memahami orang lain tentang dunia. Kita menganggap perilaku buruk setiap kesalahan. Kita harus beralih bahwa menganggap setiap perilaku itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, padahal yang mengontrol hanya diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, padahal sebenarnya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian, pemaksaan ada pada suatu bujukan, itu gagal. Seharusnya kita harus menganggap kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Dan terakhir, model berpikir menang kalah. Kita tidak boleh ada menang kalah. Kita harus menang kedua belah pihak. Tidak boleh menang sendiri. Apakah kita sering menang sendiri? Ingin menang sendiri Bapak Ibu? Nggih, karena itu merupakan manusiawi, nggih, menang sendiri, salah bener tetap kepengennya menang. Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai yang dianggap baik oleh seluruh orang tanpa terpaku oleh ruang dan waktu.
Dalam dunia pendidikan sekarang terkenal dengan profil pelajar Pancasila. Adakah yang hafal Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila. Monggo cum. Dimulai dari ber apa ya? Kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak. Kemudian berkebinakaan global. Kemudian mandiri, kreatif, dan benalar. Masih kurang satu? Bergotong royong. Luar biasa Bapak Ibu Guru Espero, tepuk tangan. Kemudian untuk materi kedua akan disampaikan oleh Bapak Sigit, karena memang kita konsepnya selang-seling ya Bapak Ibu. Monggo kepada Bapak Sigit, saya persilahkan. Terima kasih Bu Eka atas waktunya. Untuk selanjutnya materi kedua nih Bapak Ibu, masih semangat nih. Semangat, harus selalu semangat, senyum, salam, sapa itu kan yang biasa kita ajarkan kepada murid-murid kita ya. Bapak Ibu pernah mendengar teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, kemudian yang terakhir restitusi. Pernah nggih? Sekarang lagi in banget ini istilah restitusi. Ya. Mari kita coba lihat teori motivasi perilaku manusia. Ya. Di sini ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, hal tersebut merupakan suatu pertanyaan dari motivasi eksternal. Kemudian, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu merupakan suatu motivasi ya, motivasi pada manusia yang sifatnya motivasi eksternal. Motivasi internal contohnya, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Motivasi ini yang nantinya masuk ke disiplin positif, itu disarankan untuk motivasi yang internal. Jangan mencari motivasi yang eksternal-eksternal, yang internal saja. Lanjut. Merdeka. Pernah dengar kata-kata merdeka nggih? Indonesia sudah merdeka berapa tahun? 78 tahun. Bapak Ibu sudah merdeka berapa tahun? Bapak Ibu sudah merdeka berapa tahun? Kurikulum merdeka ya. Kalau kurikulum merdeka sudah 3 tahun. Makna merdeka menurut KHD, Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi Bapak Ibu memaknai merdeka jika dikaitkan menurut KHD itu tidak hanya terlepas dari perintah, namun juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu makna dari merdeka menurut KHD. Nah, dihukum, Bapak Ibu pernah dihukum, namun di sini dihukum dengan oleh penghargaan. Ternyata penghargaan itu bisa menjadi hukuman. Contoh, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Selama ini kita menganggap penghargaan itu bukan hukuman atau tidak sama. Namun ternyata penghargaan itu sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan, beberapa dampak dari pemberian penghargaan.
pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Ternyata penghargaan itu mirip dengan hukuman. Mari kita pelajari lebih lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan bisa menurunkan kualitas. Selain itu, penghargaan bisa mematikan kreativitas. Penghargaan bisa mengurangi motivasi intrinsik. Kata-kata ini kalau dijabarkan dan kita pelajari sebuah kasus, Bapak Ibu nanti bisa menilai apakah tindakan guru yang ada di tabel sini merupakan hukuman atau konsekuensi. Karena penghargaan itu bisa juga menjadi sebuah hukuman, ya. Orang siswa jika dikasih penghargaan akan terus berharap. Ketika tidak dikasih penghargaan, dia akan merasa tersiksa karena sudah melakukan ini itu tapi kok tidak mendapat penghargaan. Mirip-mirip dengan hukuman. Siswa ketika diberi hukuman, dia akan patuh. Ketika tidak ada hukuman, dia ya tidak patuh, seperti itu. Bapak Ibu bisa dibaca, mungkin dari Ibu Listi ini mencatat 100 kali. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bu Listi, hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Oke. Kemudian Bu Priska? Lari mengelilingi lapangan bola basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira hukuman atau hukuman? Kemudian Ibu Bandi, murid diminta untuk push up. Kira-kira hukuman atau hukuman? Gini. Mengganti kertas ya, Pak tulis. Konsekuensi. Ini kira-kira apa? Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Konsekuensi. Oke, Bapak suruh dulu. Ini Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. konsekuensi. Ya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan, Bu Norma? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran tujuh. Kira-kira hukuman Hukuman. atau konsekuensi? Hukuman. Baik. Bapak Ibu luar biasa jawabannya. Mari kita cek. Oke. Mencatat 100 kali itu hukuman. Karena jelas sih ini Bapak Ibu bisa menganalisis, ini jelas masuk hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan juga hukuman. Murid diminta untuk push up, ini juga hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret, itu konsekuensi. Dan seterusnya sampai ke bawah. Nah ini lari mengelilingi lapangan ini sekilas mirip dengan hukuman. Namun ada kata-kata untuk pelajaran PJOK, jadi tidak masalah. Ya, luar biasa Bapak Ibu, tepuk tangan. Sekarang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Bapak Ibu pernah disakiti, tersakiti, atau sering? Waduh, sering. Sering ya Bu? Iya. Nah, tersakiti oleh hukuman bukan Bu? Manusia.
Bukan ya, hukuman manusia. Ya. Hukuman itu akan selalu membekas dari zaman kecil kita pernah bersekolah, pernah dihukum oleh bapak ibu guru, sampai sekarang membekas. Iya. Masih ingat bapak itu menghukum saya seperti ini. Ya. Saya akan coba sama murid saya supaya membekas sampai besok. Tidak ya. Bapak Ibu tidak ingin mengulangi hal tersebut pada anak-anak ya? Tidak. Rubahlah menjadi sebuah konsekuensi. Sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit, baik sakit fisik maupun sakit hati, ya, untuk jangka waktu lama seperti Bapak Ibu yang pernah dihukum dulu itu. Rubahlah menjadi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan, dirubah menjadi konsekuensi anak menghargai disiplin. Paksaan kita rubah menjadi stimulus tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri dirubah menjadi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk kita rubah menjadi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, kita rubah menjadi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, kita rubah menjadi sebuah konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ya. Kemudian apa itu restitusi? Pernah dengar restitusi? Resti, bukan resti alumni ya, alumni kelas 9 itu ya. Restitusi, ya ada tusinya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini Bapak Ibu Guru BK mungkin dari tahun-tahun lalu sudah menerapkan ini, ngobrol, ditenangkan dulu, kemudian ditanyakan, diberi pemahaman, salah itu ya wajar seperti itu dan lain sebagainya. Nanti restitusi ada sendiri babnya, kita terangkan nanti lebih lanjut. Nah, identitas gagal, identitas sukses. Di sini dipisahkan antara hukuman, disiplin. Di disiplin itu ada tingkatannya, konsekuensi yang tadi sudah kita pelajari dan juga restitusi. Contoh di sini. Ini contoh, murid atau anak akan tersakiti itu karena hukuman, identitasnya dia jadi gagal karena dia merasa tersakiti oleh hukuman. Kemudian pada konsep disiplin konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kita tidak menghukum tapi membuat mereka tidak nyaman. Identitasnya masih sukses, namun ada yang lebih baik lagi, murid atau anak mendapat penguatan dari kita. Itu yang lebih baik lagi, konsep restitusi. Kemudian 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang tiga, tawaran dan bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ya, untuk saat ini itu, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan.
restitusi fokus pada solusi. Yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kita kembalikan lagi kepada kelompoknya. Nah, tadi materinya sudah, nanti akan dibahas lebih lanjut lagi, ada bab khusus tentang restitusi. Namun untuk lanjut ke materi berikutnya, yaitu materi keyakinan kelas, akan saya beri waktu kepada Bu Eka untuk menerangkan materi tersebut. Pada Bu Eka, monggo. Masih semangat Bapak Ibu? Saya akan cek konsentrasi dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, 3. Apakah harus ada suaranya? Tidak. Iya. Tepuk 1, tepuk 2, 1. Nah, sudah makan belum ya? Pak Sunu belum konsentrasi, oke? Nanti ada jus nih Pak Sunu. Oke, saya akan melanjutkan materi tentang keyakinan kelas. Kira-kira Bapak Ibu sudah familiar belum dengan keyakinan kelas? Sudah pernah membuatnya bersama anak-anak? Sudah atau belum? Sudah nih. Kalau yang bertugas sebagai wali kelas, tahun kemarin kita sudah belajar membuat keyakinan kelas. Mengapa harus ada keyakinan kelas, tidak peraturan saja? Karena apa? Untuk mendukung apa Bapak Ibu? Kenapa kita butuh keyakinan kelas? Lah, peraturan, tata tertib sudah ada. Kenapa kita harus repot-repot membuat keyakinan kelas? Untuk apa nggih alasannya? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang sudah ada. Keyakinan kelas dibuat atas dasar kesepakatan bersama, jadi tidak ada paksaan. Adanya kesadaran dalam diri. Apakah kita sudah mempunyai keyakinan Bapak Ibu? Punya nggih? Oke, di situ ada gambar 2. Yang manakah yang merupakan keyakinan kelas? Yang mana Bapak Ibu, yang sebelah kiri atau kanan? Kanan kiri boleh. Kanannya kita yang sebelah sini. Iya, alhamdulillah. Oh iya, mundur alon-alon nih Pak. Yang mana Bapak Ibu, kanan atau kiri? Kanan. Kanan. Ada yang punya pilihan kiri? Ini seperti milih presiden, bebas. Kanan kiri oke. Kanan, ada yang kiri, ada yang kanan. Yang kanan cung. Yang mantap pilih kanan cung. Kanannya kita. Kanannya kita. Cung. Kanan ya. Pak Sunu nampaknya kiri. Kiri apa kanan? Oh, masih di tengah-tengah. Oke. Jadi jawabannya adalah yang kanan, karena kalimatnya lebih positif, tidak ada paksaan. Kami sadar kami adalah guru dan murid yang saling menyayangi. Bu Bani sayang kepada Bilar. Seperti itu. Misalnya Pak Dion sayang kepada Evander. Oke, kedua, kami murid yang semangat belajar. Di situ tidak ada paksaan dari siapapun. Murid akan merasa sadar kalau dia bersemangat untuk belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Teman-temannya nggak sanggup, pasti sama Bilal dikasih uang. Ya Bu Bandi, betul? Atau sebaliknya Bu Bandi? Sebaliknya ya. Kita doakan semoga Bilal akan menjadi lebih baik. Ya. Yang peduli dengan teman-teman sesuai dengan kesepakatan yang ada dalam gambar. Di situ ada tabel berisi peraturan dan keyakinan kelas.
ada kata selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Kalimat sesuai keyakinan kelas seperti apa Bapak Ibu? Soalnya di peraturan ada kata selalu, mungkin dalam kalimat keyakinan kelas yang baik seperti apa? Kami mengembalikan buku ke tempatnya. Mengembalikan buku ke tempatnya itu termasuk sikap nopo. Kita mengembalikan barang ke tempatnya, berarti termasuk sikap bertanggung jawab, betul. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kalimat keyakinan kelasnya nopo? Dilarang mengganggu orang lain, berarti kami adalah murid yang saling menyayangi, saling menghargai, saling menghormati, betul. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kami datang tepat waktu. Kami datang ke sekolah lebih disiplin. Boleh tepat waktu atau disiplin. Kemudian dilarang melakukan keyakinan kelas. Keyakinannya apa? Kami murid yang saling karena kalau sudah sayang tidak akan melakukan kekerasan. Itu harapannya, semoga seperti itu nggih. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya apa? Kami sehat. Kami adalah murid yang sehat, yang suka dengan pola hidup sehat, betul. Bergantian atau menunggu giliran. Kami adalah murid yang saling menghormati, betul. Atau apa Pak Tulus? Disiplin. Dalam aturan. Itu kan peraturan. Kita akan berubah ke keyakinan, Pak. Tanpa ada paksaan, anak-anak akan antri. Berarti kami adalah murid yang sabar. Mungkin Pak Satu betul. Sabar. Gunakan masker. Keyakinan kelasnya apa? Kita menggunakan masker atas dasar apa ya? Kami adalah murid yang menjaga kesehatan. Kemudian terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Kami adalah murid yang tertib. Mematuhi aturan. Pak Tulus kayaknya mantap dengan peraturannya, guys. Kita cek nih jawabannya, apakah kita sudah tepat atau belum. Sering tanggung jawab, menghormati, keselamatan, kesehatan, menghormati, betul, bersabar. Kesehatan, keselamatan, dan jawaban kita rata-rata sudah betul nih Bapak Ibu. Berarti kita sudah paham dengan keyakinan kelas. Besok tahun ajaran baru kita membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing dengan kalimat positif, tidak ada unsur paksaan. Siap Bapak Ibu? Siap. Lanjut. Sudah berganti lagi. Monggo Pak Sigit dilanjut pada materi selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Bapak Ibu masih semangat? Cek konsentrasi lagi. Tepuk satu. Satu. Berarti belum. Tepuk dua. Tepuk dua ya. Tepuk. Satu. Oke, sudah semangat dan sudah tepuk tangan untuk kita semua. Sudah fokus ini, sudah fokus. Berikutnya, Bapak Ibu akan kita lihat tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dunia berkualitas. Bapak Ibu punya kebutuhan dasar? Kira-kira apa ya kebutuhan dasarnya Bapak Ibu? Sandang, pangan, makan,
rasa sayang, tempat tinggal, kuota ya, paket kuota, listrik. Nah, sekarang sudah tergantung sama listrik dan kuota. HP, gadget ya. Bapak Ibu, mari kita cek. Ini materinya sangat sedikit sekali ya, sangat sedikit sekali. Kebutuhan dasar manusia. Secara umum ya. Coba kita baca bareng-bareng yang keras yang pertama ini. 1, 2, 3. Dasa Dharma Pramuka. Bukan ya, bukan Dasa Dharma Pramuka. Tapi di sini kebutuhan dasar manusia, kasih sayang dan rasa diterima. Kalau di Dasa Dharma Pramuka, apa Pak Surur? Kasih sayang dan cinta sesama manusia. Ya. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, seperti itu ya di Dasa Dharma Pramuka. Ya. Itu merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Kasih sayang dan rasa diterima. Setelah sayang harus diterima. Sudah sayang tidak diterima, sakit, cari yang lain. Harus berusaha sampai ada yang diterima gitu ya. Oh itu dulu, sekarang kasih sayang dan sudah diterima. Oke. Simbolnya gimana? Saya selalu gagal buat love pakai ini ya, gimana ya? Kalau gagal Gini? Pakai gimana ya? Coba Bapak Ibu gimana ya? Ini ya? Ya, ini ya. Saya gagal buat ini ya, sama anak-anak foto bareng. Gini Pak. Kotak, jadi balik. Oh, ada yang seperti itu. Kayak yang melengkung apanya ya? Jempolnya atau apa kayak gini ya? Kayak gini atau kayak gini ya? Gini ya. Oke. Iya, anak-anak suka berfoto Pak seperti ini. Ya, gagal. Ya sekarang tidak bisa. Ini ya. Lanjut. Setelah kasih sayang dan rasa diterima, ada lagi. Mau kesenangan dulu, apa mau penguasaan, atau mau kebebasan? Mau mana dulu? Mau senang-senang dulu, apa berkuasa dulu, apa bebas dulu? Ada yang bersenang-senang dulu, ada yang pengen berkuasa dulu, ada yang pengen bebas dulu. Bapak Ibu lagi terlilit apa kok pengen bebas? Atau mungkin lagi kurang seneng kok jadi pengen kesenangan dulu? Apa kepengen berkuasa dulu nih yang pengen jadi ketua kelas? Ketua kelas. Oh kepala sekolah ya sama pengawas ini ya. Atau mungkin pengen jadi bupati ini ya. Ya paling tidak bisa menguasai diri sendiri dulu. Penguasaan, oke. Kebutuhan dasar manusia. Kemudian kesenangan. Bapak Ibu hari ini senang atau senang bersyarat? Ada syaratnya untuk senang? Saya akan senang jika saya ya nggak senang-senang seperti itu ya. Di sini senang, di sana senangnya gagal itu ya. Kebutuhan dasar manusia, kembali ke sini. Setelah kesenangan ada lagi kebebasan. Bapak Ibu juga ingin bebas ya. Bebas itu juga tidak melanggar norma-norma yang ada. Ada Bu Norma di sini ya. Kebutuhan ini yang akan mengantar kita untuk bisa bertahan hidup. Nah, itu tentang kebutuhan dasar manusia. Ya, sudah selesai.
Bapak Ibu, izinkan saya mundur lagi, nanti digantikan sama Bu Eka lagi. Ini masuk ke materi posisi kontrol. Monggo Ibu Eka. Ngantuk napa mboten Bapak Ibu? Mboten nggih, harapannya tidak nggih. Bapak Ibu, saya akan cek konsentrasi supaya nggak ngantuk lagi nggih. Bukan dong, itu sudah terkenal, saya sudah pejam ya Pak ya. Bapak Ibu pernah mendengar lagu Ibu Kita Kartini? Pernah. Itu menceritakan tentang Ibu Kita Kartini. Nama asli Ibu Kita Kartini adalah Harum namanya. Betul Ibu Kriska. Tepuk tangan untuk Bu Kriska. Ya. Dan juara 2 oleh Pak Dion. Yang lain? Belum kenal dengan Ibu Kita Kartini? Belum. Kenalnya Kartini tok nggih. Nggih. Kita lanjut materi tentang posisi kontrol. Oh, langsung dikasih video Bapak Ibu. Dengan adanya video harapannya Bapak Ibu lebih bersemangat, tidak ngantuk nggih. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali.
Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini?
Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, Sudah cukup. Bapak Ibu, dari tayangan tersebut ada yang sesuai dengan diri Bapak Ibu? Merasa nggih, oh itu saya nggih. Dari video tersebut kita jadi mengetahui ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama tadi ngomongin kita sebagai Naren, sebagai apa? Tadi yang pertama penghukum, betul. Kedua ada yang berperan sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat pemantau, dan terakhir sebagai manajer. Itu yang dianggap paling bijak atau paling efektif, yaitu kita berperan sebagai manajer. Bapak Ibu selama menjadi seorang guru kira-kira sering melakukan posisi yang mana? Sebagian besar lebih sering ke posisi yang mana atau yang apa? Ya? Penghukum. Oke, penghukum mungkin sebagian besar sudah pernah melakukan posisi itu ya. Kedua, pembuat merasa bersalah. Sudah seringkah? Sering ya. Baru masuk pintu aja sudah membuat merasa bersalah kepada murid. Pernah seperti itu? Masuk ke kelasnya kotor, apakah kita diam atau langsung berkata-kata yang bagus? Bagus, nggih. Ketiga, ke teman. Pernah melakukan posisi itu Bapak Ibu? Pernah. Kita akrab dengan anak-anak nggih, dengan bahasa yang lebih enak didengar. Kemudian pemantau, kita selalu mengaitkan dengan peraturan yang ada di sekolah. Pernah melakukan itu Bapak Ibu? Pernah. Sebagai manajer, pernah belum? Ada anak salah, ditanya alasanmu apa, kamu mengatasinya bagaimana? Pernah tidak? Pernah. Jarang atau sering? Jarang. Kita lebih sering ya. Berarti juaranya adalah penghukum. Oke. Semoga dengan kegiatan ini mulai besok kita akan berubah jadi manajer yang baik sebagai guru yang berperan sebagai manajer. Bu Bani besok praktik dengan Bilal nggih, Bu Bani nggih. 5 posisi kontrol. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Penghukum dan pembuat rasa bersalah akan menghasilkan identitas yang gagal. Kemudian teman atau pemantau akan menghasilkan identitas yang sukses. Terakhir, sebagai manajer kita akan berhasil menghasilkan identitas yang sukses, atau anak jadi bisa menghargai diri sendiri, tidak berbuat baik karena gurunya, tapi sadar aku itu harus seperti ini, aku harus memakai dasi, memakai sepatu hitam, kaos kakinya tinggi. Bilal sudah seperti itu Bu Bandi? Kelas 8 bisa ya Bu Bandi ya? Bilal menjadi lebih
Baik. Nggih. Kita akan belajar yang manajer saja ya. Kita besok akan praktek menjadi mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Kita akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kalau Bilal salah, Bu Bani bertanya, kenapa Mas Bilal? Kenapa rambutnya disedet? Supaya memudahkan tumanya jalan. Mungkin seperti itu jawabannya Bilal ya. Ya. Kedua, kita bertanya kepada Bilal, Bilal, kamu meyakini apa? Yang baik untuk kamu itu seperti apa? Nggih. Kira-kira Bilal jawab nggak Bu Bandi? Enggak. Nggih. Kemudian Bu Bani menguatkan Bilal. Bilal adalah pribadi yang pasti bisa melakukan kesalahan, tapi bisa ditanya alasannya apa, untuk apa. Kemudian seorang manajer akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Kemudian akan menanyakan cara memperbaiki keadaan supaya tidak berkepanjangan masalah tersebut. Kira-kira kalau kita menerapkan ke anak-anak Espero akan berhasil tidak Bapak Ibu? Bismillah, niat ingsun dados manajer, nggih. Nggih. Terakhir, mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Semoga tahun 2024-2005 anak-anak Espero menjadi anak-anak yang berbudaya positif. Tidak hanya anaknya, tapi guru-gurunya, nggih, karena semua diawali oleh guru-gurunya. Kemudian di situ ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Ada kolom pernyataan, ada kolom siapa yang mengatakan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapakah yang mengatakan tersebut? Iya, guru, betul. Sebagai posisi kontrol nopo. Oh, nggih. Oh, bulet. Membuat merasa bersalah. Oke, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Oke, boleh nanti kita cek betul atau tidak jawaban kita. Ayolah, lakukan demi ibu. Ada yang teman, ada yang membuat salah. Boleh ditampung dulu. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Teman, ada yang memantau. Nanti kita cek. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, Mas Bilal? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Hukum, membuat merasa bersalah. Kita cek ataukah betul atau salah. Deng deng. Yang pertama, pembuat orang merasa bersalah. Kedua, penghukum. Ketiga, ada kata ayolah, membujuk ya, berarti teman. Memantau karena dapat penghargaan, dapat bintang, kita pemantau. Yang kelima, ini paling bijak, yaitu sebagai manajer, ditanya bagaimana menyelesaikan masalah. Terakhir, itu posisi yang sering kita lakukan ya Bapak Ibu, sebagai penghukum. Semoga hari ini atau hari besok kita insaf sebagai predikat penghukum. Ini materi yang terakhir Bapak Ibu, segitiga restitusi yang akan disampaikan oleh Bapak Sigit. Monggo Bapak Sigit untuk melanjutkan materi segitiga restitusi. Bapak Ibu masih semangat? Bagaimana kalau kita bertepuk-tepuk lagi? Sekarang tidak tepuk satu, tambahin. Jadi tepuk semangat, bukan tepuk pramuka ya. Tepuk semangat gimana ya? Prok prok prok, prok prok prok, prok prok prok. Sepertinya lebih cocok ini dipimpin oleh Bapak Surur. Coba, Bapak Surur coba tepuk semangat yuk bareng-bareng yuk. Di sini dah Bapak. Yuk, Bapak Ibu kita ikuti Pak Surur ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat ya Bapak Ibu. Semangat. Tepuk semangat.
Terima kasih kepada Bapak Surur, pembina pramuka kita yang luar biasa. Tepuk tangan kepada Pak Surur. Semangat ya, seperti itu, oke? Ada burung. Ya. Iya, burungnya ikut semangat ini. Iya, mau kemana? Ya sudah. Burung, kamu kok nggak keluar? Lanjut segitiga restitusi. Nah, di restitusi itu ada langkah-langkahnya, ada 3 langkah, Bapak Ibu. Mari kita simak langkah-langkahnya beserta contoh kasus. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Ini Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan saya proaktif. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah.
kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. Oke Bapak Ibu, itu contoh kasus ya. Nanti langkah-langkah berikutnya akan kita lihat di slide berikutnya. Coba kita lihat segitiga restitusi. Seperti tadi yang sudah dijelaskan pada sebuah kasus, ada 3 proses di situ. Yang pertama, kita stabilkan dulu identitasnya dari identitas yang gagal menjadi identitas yang sukses. Dengan proses seperti tadi ya, ngobrol pelan-pelan, ditanyakan, diyakinkan kalau proses salah itu adalah hal yang manusiawi. Tidak masalah kamu berbuat salah, karena berbuat salah itu merupakan proses ya. Proses untuk menjadi benar ya, ada salah-salahnya nggak apa-apa. Selanjutnya setelah distabilkan identitasnya, maka kita ke proses berikutnya. Kita validasi. Kemudian setelah divalidasi kebutuhannya, kita menanyakan keyakinannya, dan sebenarnya obrolannya sangat panjang tadi. Sampai siswa bisa menceritakan seperti itu tuh sangat panjang. Ini Bapak Ibu guru BK, kita harus berguru kepada mereka untuk proses restitusi ini. Nah, ini contoh menstabilkan identitas. Ada proses untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ya, kata-kata ini sudah bombong-bombongi ya, bombong-bombongi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Kata-kata ini bisa dimanfaatkan untuk menstabilkan identitas siswa atau murid yang berbuat salah. Kemudian kita validasi, membuat murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Contoh, kamu bisa saja kan, susah ya, susah. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, ini untuk memvalidasi kebutuhan dasar manusianya yang ingin dipenuhi. Nah, langkah ketiga, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contoh, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini kata-kata yang bisa kita gunakan untuk menanyakan keyakinan.
Harapannya setelah ini anak menjawab ya, terbuka menjawab, sudah distabilkan, sudah divalidasi, tinggal kita yakinkan. Semoga anaknya bisa terbuka menjawab gitu. Nah, itu tadi restitusi. Nah, sekarang kami akan memperlihatkan sedikit rancangan tindakan dalam pembentukan keyakinan kelas yang sudah kita lakukan selama beberapa waktu ini. Pertama dari saya dulu, di sini sosialisasi kepada warga sekolah tentang runtutan kegiatan yang akan dilakukan dalam budaya positif. Ini foto kita di sana ya, di ruang sebelah. Kemudian kita menjelaskan kepada murid tentang maksud dan tujuan kesepakatan kelas. Yang ketiga, memfasilitasi murid-murid untuk membuat kesepakatan kelas, boleh pakai catatan, sticky note, dan lain sebagainya. Bapak Ibu juga sudah melakukannya di awal tahun pelajaran baru, mungkin besok akan melakukannya lagi ya. Kemudian guru merangkum pendapat murid yang kemudian akan dijadikan kesepakatan kelas yang dapat menumbuhkan budaya positif murid di sekolah melalui pembiasaan diri di lingkungan sekolah. Setelah itu guru mencetak dan menempelkan kesepakatan kelas pada dinding kelas. Nah, ini keyakinan kelas yang dibuat. Ya, mungkin kurang sempurna ya, lebih bagusan nanti yang dibuat Bapak Ibu lah. Oke, Bapak Ibu, nanti di tahun ajaran baru membuat kesepakatan kelas, jangan lupa kesepakatan, keyakinan, terus nanti akhirnya jadi peraturan sekolah seperti itu. Nah, selanjutnya ada Ibu Eka lagi, Ibu Eka ya. Bapak Ibu. Hai. Halo. Alhamdulillah masih bersemangat nggih Bapak Ibu di sisa-sisa tenaga kita setelah tadi ngawasi seharian nggih. Saya akan menampilkan seperti Pak Sigit berbagi saya dalam proses pembuatan kelas di kelas 7H. Pertama diawali dari sosialisasi kepada warga sekolah yang dilakukan di ruang standar kemarin. Kemudian saya berusaha menjelaskan kepada murid apa tujuan dari adanya keyakinan kelas. Saya memfasilitasi murid-murid untuk membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas dengan menuliskan di sticky note. Kemudian saya merangkum pendapat murid dari 32 disaring atau diambil dari poin-poin yang lebih banyak memilih yang mana dipilih. Terakhir, saya bersama anak-anak menempelkan hasil keyakinan kelas yang telah dibuat. Ini contoh keyakinan kelas dari 7H, seperti itu. Kemudian ini sudah berakhir Bapak Ibu, untuk merefleksikan kegiatan hari ini. Nanti oleh Bu Remi akan dikasih sticky note. Di situ ada 4 soal, jadi Bapak Ibu menuliskan jawaban pada 4 lembar sticky note yang akan dibagi. Soal yang pertama, hal baru apa yang Bapak Ibu dapatkan pada kegiatan hari ini? Kedua, perasaannya seperti apa? Ketiga, peran guru seperti apa yang Bapak Ibu sudah lakukan kemarin? Kemudian yang terakhir, saya akan menjadi guru yang seperti apa setelah kegiatan hari ini? Monggo dijawab dalam sticky note, nanti ditempel di papan depan. 4. Tulis apa enggak? Langsung jawaban Bapak Ibu. Oke, hal baru yang Bapak Ibu dapatkan nopo tuliskan. Jika sudah selesai, Bapak Ibu boleh menempel di papan tulis. Monggo. Oke, 1 di sebelah kiri. Iya, dimatikan. Dalam? Iya.
Ternyata soalnya di layar ya. Soalnya di layar. Singkat saja Bapak Ibu. Singkat saja nggak apa-apa. Gimana Pak Tulus? Satu soal satu kertas. Oke. Oke. Boleh. Ditempel dulu juga boleh, bebas. Oke. Satu papan tulis nanti dibagi menjadi 4 bagian. Nomor 1, 2, 3, dan 4. Bu Kriska sudah, monggo Bu Kriska bisa dipasang atau ditempel. Nomor 1 paling kiri. Sebelahnya. Oke, terima kasih Bu Kriska. Kemudian Bu Listi. Di bawahnya saja tidak apa-apa. Boleh Bu Harti di situ boleh. Nomor berapa Pak Tulus? Nomor berapa? Nomor 3. Pak Tulus kemarin seperti apa menjadi gurunya? Mungkin. Nomor 4-nya mau seperti apa? Sebelumnya seperti apa? Nggih. Nomor 4 yang akan dilakukan. Jarang baik. Ke atas nggak apa-apa. Cerita Bilal Pak. Terima kasih Bapak Ibu sudah menuliskan refleksi untuk kegiatan hari ini. Saya akan bacakan beberapa saja nggih. Hal baru yang didapatkan oleh Bapak Ibu, ada yang menuliskan dapat segitiga. Fokusnya segitiga nggih, segitiga restitusi ya. Kemudian ada yang menjadi tahu tentang cara bersikap memperlakukan siswa nggih. Kemudian mengetahui apa itu segitiga restitusi lagi. Kemudian menjadi tahu tentang
menjadi guru yang lebih bermakna dengan melihat siswa dengan penuh harapan. Semoga harapannya terkabul nih Bapak Ibu. Kita akan lihat rasanya apa? Rasanya ada yang terharu Bapak Ibu, antusias, senang dan bersemangat, sangat antusias. Ada yang sangat loh. Kemudian senang, sangat senang, merasa senang, senang bisa menyaksikan video yang kreatif, ingin menambah, perasaan saya senang, ingin menambah pemahaman. Berarti dapat disimpulkan, alhamdulillah hari ini semua merasa senang. Ucapkan alhamdulillah Bapak Ibu. Kemudian untuk soal nomor 3 dan 4, monggo Bapak Sigit membacakannya. Bapak Ibu, alhamdulillah senang ya? Senang. Kita lanjutkan pertanyaan nomor 3. Sebelumnya Bapak Ibu menjadi guru yang seperti apa? Sebagai penghukum, sebagai teman, ada yang teman, sebagai pemantau, oke, penghukum. Waduh, ini si pembuat rasa bersalah. Sebagai penghukum dan sebagai teman, sebagai apa ini? Manajer. Oh, luar biasa, ada yang sudah sebagai manajer. Ada yang sebagai penghukum dan teman, sebagai penghukum, sebagai manajer, oke, sebagai pemantau, oke, luar biasa Bapak Ibu. Semoga ke depan Bapak Ibu bisa berperan sebagai manajer ya, manajer. Jangan jadi penghukum lagi. Saya juga dulu kalau ikut nulis refleksi mungkin jawabannya penghukum ya. Sebelum ini saya penghukum ya. Sekarang mungkin naik level sedikit ya. Semoga nanti bisa ke level-level berikutnya. Ya, manajer, keinginannya ke manajer. Kemudian ke depan keinginan Bapak Ibu sebagai apa? Sebagai manajer. Oke, sebagai guru manajer, sebagai guru yang ramah dan bijak. Oke. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Jatuh itu biasa ya. Ada gravitasi, senggol dikit ya jatuh, nggak apa-apa. Bapak Ibu, dengan demikian berakhir sudah perjumpaan kita pada sesi Desiminasi ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Saya dan Bu Eka mohon maaf yang setulus-tulusnya jika ada perkataan kita yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Sigit dan Ibu Eka atas pemaparannya. Sungguh luar biasa materi yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kita dapat menerapkannya dalam dunia pendidikan yang kita jalani untuk mendapatkan anak-anak generasi penerus bangsa yang luar biasa. Selanjutnya, sebelum kita akhiri kegiatan pada siang hari ini, akan dibacakan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Surur Riyadi SPDI. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita telah selesai melaksanakan kegiatan pada hari ini. Semoga kegiatan pada hari ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Sebelumnya marilah kita berdoa bersama-sama agar kita tetap mendapatkan kesehatan dan keselamatan. Berdoa mulai.
Berdoa selesai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Surur atas doa yang telah dipimpin. Bapak Ibu guru hebat, akhirnya kita telah sampai di penghujung acara. Dari awal hingga akhir, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika banyak salah, keliru, hilaf, atau perkataan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.